lahir di Pernantin 31 Maret 1959. Saat ini beliau aktif sebagai Kepala SMF Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Umum Pendidikan Haji Adam Malik Medan, di mana riwayat pekerjaan beliau yaitu pada tahun 1986 sampai 1988 merupakan Kepala Puskesmas Kokonau, Papua. Kemudian pada tahun 1988 sampai 1992 beliau juga sebagai Kepala Puskesmas Pakpak di Papua, dan 1996 sampai sekarang aktif mengajar sebagai staf pengajar Departemen Obstetri dan Ginekologi Universitas Sumatera Utara. Riwayat pendidikan beliau menamatkan pendidikan dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 1986, dan juga beliau menamatkan pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 1993, dan mendapatkan gelar pendidikan Magister Kedokteran Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012. Tanpa memperpanjang waktu, kepada Dr. Risman Felix Kaban, Magister Kedokteran Obstetri, Ginekologi, dan Spesialis Obstetri Ginekologi, kami persilakan untuk membawakan topik manajemen nyeri akut kebidanan. Kepada dokter, kami persilakan, Dok. Terima kasih. Selamat sore, teman sejawat sekalian. Sore, Dok. Apakah suara saya sudah jelas, Dr. Fadlin? Jelas, Dokter. Oke, terima kasih. Jadi tadi Dr. Airi Muradi sudah menyinggung itu luas tentang manajemen pain ya pada bedah, dan itu hampir sama dengan pada kebidanan. Ya, kita tahu memang 7-10% pasien datang ke unit gawat darurat dengan keluhan rasa sakit. Jadi ini biasanya karena faktor infeksi, inflamasi, okulus vaskuler, atau obstruksi pada sistem digestif maupun ekstra abdominal. Kalau dia sudah datang ke IGD, tentu kita membutuhkan intervensi. Namun berbeda dengan kasus-kasus kebidanan, kita tentu harus mengetahui atau diagnosa harus tegak untuk mengintervensi daripada pasien ini. Kenapa? Karena kalau kita kasih analgesik tanpa tindakan, penyakitnya tidak akan hilang dan rasa sakit akan kembali kambuh. Karena itu biasanya pada kasus-kasus kebidanan ada beberapa yang menyebabkan akut abdomen, yaitu misalnya kehamilan ektopik, ya, kemudian adanya kista terpelintir, kemudian ada abortus, kemudian ada ruptura uteri atau ruptura diawali dengan ruptura uteri imens. Jadi karena obatnya itu saja, ya, pada kasus dengan skala nyeri memang ini ada perkembangan, ya. Kalau dulu bahwa pasien itu harus tegak diagnosa dulu, baru bisa kita lakukan tindakan dan pemberian rasa nyeri, karena dianggap memang menghilangkan rasa nyeri akan menyebabkan kaburnya diagnosa. Tapi belakangan ini dengan berkembangnya HAM, ya, maka pasien yang datang ke IGD, datang ke rumah sakit, tidak boleh terlalu lama merasakan rasa nyeri itu dan harus intervensi. Karena itu kita harus cepat menegakkan diagnosa dan menunggu tindakan itulah bisa kita lakukan pemberian obat-obat nyeri. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Adi Muradi, semua obatnya hampir sama saja, tetapi yang bisa pada kebidanan itu tadi juga disinggung, yaitu pemberian paracetamol. Yang lain-lain terkadang adalah toksik terhadap kehamilan. Baik, nah pada rasa nyeri ini sebenarnya ada 9 region daripada perut ini. Bagian kebidanan itu adalah yang singkat-singkatnya saja, ya, yaitu hanya sejengkal bagian bawah itu di bagian pusar, baik itu inguinal kiri, bagus di bawah hipogastrik, dan inguinal kanan. Semua kasus dengan yang datang ke IGD tentu harus kita pikirkan menegakkan diagnosa supaya rasa nyerinya bisa diselesaikan dengan baik. Kita tidak mungkin memberikan analgesik tanpa menyelesaikan persoalannya. Untuk itu, pada kasus-kasus kebidanan, seperti biasa, kita sangat
harus mengikuti prosedur mulai dari anamnesa yang jelas, sejak kapan rasa nyerinya, kapan-kapan saja timbulnya, di mana lokasinya, bagaimana karakteristik nyerinya, kemudian apakah menyebar atau tidak. Kemudian, apakah ada faktor pemberat, misalnya dengan bergerak akan makin sakit, atau dengan dipegang makin sakit, atau adanya rasa mual muntah, konstipasi, perdarahan pervaginam, atau susah buang air kecil. Kemudian kita juga harus mengetahui riwayat penyakit sebelumnya, apakah si pasien pernah operasi atau tidak. Kemudian harus kita tahu juga pada kasus ini, karena pasien kita semua adalah wanita, maka kita juga harus tentukan apakah dia itu masa reproduksi atau tidak reproduksi. Kemudian kita juga harus menganalisa riwayat kehamilan sebelumnya. Nah, diagnosa kita tegakkan dengan pemeriksaan vital, dan kita tidak boleh meremehkan, ya, karena ini kita dengan teman sejawat kita rata-rata dari GP, ya, maka prosedur yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi harus tetap kita jalankan. Jangan sampai dengan vulgarnya penggunaan USG sekarang ini, kita terlalu cepat menggunakan USG sehingga hal-hal sederhana yang bisa menegakkan diagnosa kita abaikan, akibatnya kos daripada pasien itu semakin tinggi. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan dengan rumit, dengan teratur, kemudian disertai dengan pemeriksaan vagina tuse, pemeriksaan ginekologi, bahkan rektal tuse, mudah-mudahan diagnosa akan tegak sehingga penanganan bisa lebih baik. Pada saat diagnosa kita sudah tegakkan, baru mungkin kita berikan analgesik yang disampaikan oleh Dr. Adi Muradi tadi. Nah, akut abdomen tadi singgung, ya, bahwa di kebidanan ini ada kehamilan etopik, ya. Apakah dia masih kehamilan etopik atau sudah berlanjut dengan kehamilan etopik terganggu, kita harus pastikan, ya. Di sini kita harus tahu bahwa ada terlambat haid, ya. Kalau pada yang tadi pemeriksaan umum semua jelas, ya, pada kehamilan etopik ini kita harus tahu bahwa ada keterlambatan haid, kemudian ada nyeri perut, kemudian bisa ada perdarahan pervaginam, bisa tidak terjadi perdarahan pervaginam. Kemudian pada kehamilan etopik ini juga, ya, terkadang gejalanya masih kabur. Kalau kita berikan analgesik terlalu cepat, maka akan terjadi kehamilan etopik terganggu, sehingga akan risiko kematian daripada ibu akan semakin berat. Ini mungkin berbeda dengan Dr. Adi Muradi tadi, ya. Kalau kita terlalu cepat memberikan analgesik pada kehamilan etopik, maka risiko kematian ibu itu semakin tinggi. Jadi kita harus tegakkan bahwa setelah dilakukan anamnesa tadi, kita tanya apakah ada terlambat haid atau tidak, kemudian kita lihat, tentu kita lakukan inspekulo, apakah ada lipide, artinya apakah mulut rahimnya biru, kemudian kita goyang, apakah ada nyeri goyang, kemudian kita lakukan pemeriksaan rahim, apakah rahimnya lebih besar dari biasanya, kemudian pada aneksia biasanya belum terlalu menyolok pada KI. Sedangkan pada KET, kita sudah dapat gejala yang lebih khas, ya, dari inspeksi saja sudah kita lihat bahwa palpebranya tentu sudah pucat, ya, lidahnya pucat, mungkin tekanan darahnya mulai turun, polosnya mulai cepat, halus, kemudian kita lakukan nyeri goyang pada serviks, dia akan terasa sakit, kemudian kita lakukan perabaan daripada kafundoglasinya akan menonjol. Ini kita sudah mulai curiga terhadap KET. Namun demikian, tentu kita harus didukung dengan pemeriksaan panotes, ya. Panotes biasanya positif, kemudian ada rasa mual muntah, kemudian juga kita harus lakukan pemeriksaan darah rutin paling tidak, ya. Kita lihat berapa HB-nya, kemudian hematokritnya,
Kalau ada tanda-tanda perberatan, maka mungkin langsung kita intervensi dengan pemberian cairan, ya, apakah itu ringer laktat atau NaCl. Sedangkan pada kasus lain, ya, pada torsio daripada fibroid, ya, subserosa, dia hanya nyeri pelvis dan menorrhagia. Pada kasus-kasus ini, ya, kalau kita pun misalnya pemberian analgesik sementara tidak terlalu beresiko. Begitu juga pada kasus-kasus dengan torsi ovarium, kita mempunyai waktu, ya, pemberian analgesik, karena di sini seperti yang sampaikan tadi, analgesik tidak terlalu mengganggu kita untuk menegakkan diagnosa pada torsi ovari. Apabila kita lihat bahwa pada pemeriksaan teraba massa di kafum abdomen bagian bawah, kemudian apakah dia mobile atau tidak, kita lakukan vagina tusi, ada massa, maka kita sudah curiga kemungkinan adanya kista terpelintir. Kita pemeriksaan darah rutin, biasanya HB-nya tidak turun, sedikit leukosit mungkin meningkat, ya, sedikit leukosit mungkin meningkat karena faktor daripada infeksi. Kemudian, ya, kita beri bantuan USG, maka kita akan bisa melihat keadaan daripada kistanya. Ini kita singgung sedikit tentang KET, ya, KE. Sebenarnya proses kehamilan itu kan sederhana, ya, dia masuk, sperma itu masuk daripada cervix, kemudian kafum abdomen, kemudian masuk ke kanalis dari cervicalis, ya, kemudian sampai ke fimbriae. Pada saat terjadi ovulasi, akan ketemu, ya, sperma dengan ovum, dia akan dibawa, ya, melalui kanal cervicalis dalam 3 hari sampai 7 hari, ya, 3 hari sampai 7 hari, dia akan terjadi nidasi di kafum uteri. Nah, kehamilan etopik di mana, ya, kehamilan yang terjadi yang bukan di kafum uteri, atau dengan perkataan lain, kehamilan yang terjadi tidak di endometrium. Sekarang ini, kehamilan etopik ini bertambah lagi yang tadinya hanya di ovarium, di fimbriae, di ampula, di ismika atau interstitialis, ya, di kornu daripada tuba dan cervix. Belakangan ini ada yang namanya lagi CSP, ya, yaitu kehamilan yang terjadi pada tempat seksus cesaria. Ini terjadi karena vulgarnya seksus cesaria belakangan ini. Nah, kalau kita jumpai kehamilan seksus cesaria, kehamilan pada bekas seksus cesaria, tentu kita harus lakukan evakuasi sebelum kehamilan ini menyebabkan ruptura daripada uteri. Nah, pada kasus-kasus KE, kalau terdiagnosa dengan cepat dengan melakukan USG, mungkin kita bisa lakukan penyuntikan MTX langsung terhadap ke kantung daripada kehamilan ini, sehingga kita tidak perlu melakukan tindakan operatif. Kalau dia sudah terjadi KET, tentu kita tidak mungkin lagi melakukan MTX. Kita tentu harus membuka untuk menghentikan perdarahan. Untuk menegakkan diagnosa, mungkin di paskes primer, ya, di paskes primer kita setelah tadi kita singgung bahwa dilakukan HB yang turun, kemudian hematokrit turun, kita teraba misalnya tonjolan di kafundoglasi, maka kita duga kemudian dengan palpasi dan perkusi ada bedah, kemudian timpani, kemudian dengan palpasi ada sitting dullness, maka kita curiga ada cairan di kafum abdomen. Kemudian kita lakukan vagina tusi dengan posisi pasien sedikit tengah duduk, teraba kafum Douglas menonjol, kita bisa melakukan Douglas fungsi, ya, bisa dengan speed 5 cc saja kita menyorongkan, ya, ke kafum Douglasi, kemudian cairan kita ambil, kita sedot, kemudian disemprotkan ke kasa, maka akan kita jumpai di sana, ya, gumpalan-gumpalan darah atau stem cell menunjukkan bahwa pasien itu suatu KE. Jadi kasus-kasus seperti ini
hanya bisa kita berikan analgesik sementara saja sebelum menunggu laparotomi, karena bagaimanapun laparotomi adalah jalan yang terbaik. Sekarang masalahnya, apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya pasien ini dijumpai di paskes primer, kalau terjadi di paskes primer dengan keadaan vital sign semua bagus, tapi kita dari anamnesa hari pertama haid, terakhirnya misalnya terlambat haid 2 sampai 4 minggu, maka kita harus pertama sekali dulu curiga bahwa ini suatu KE pada nyeri perut bagian bawah. Tentu setelah itu kita lakukan planotes, ya. Kalau ternyata didukung lagi planotes positif, kemudian kita lakukan vagina tussé, uterus lebih besar dari biasa, walaupun kafundoglasi belum menonjol, tentu kita harus rujuk kasus ini ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas aktif. Tetapi kalau pada kasus yang lebih berat sudah terjadi KET dan terjadi ke tempat kita, dia dengan keadaan yang mungkin mulai pucat, ya, keringat dingin, terasa sakit perut bagian bawah, kemudian kita lakukan planotes positif, dilakukan vagina tussé, ternyata terasa nyeri goyang pada serviks, kemudian teraba kafundoglasi menonjol, maka kita duga ini suatu CAD. Maka yang pertama sekali harus kita lakukan tentu atasi kemungkinan gejala shocknya, ya. Kita harus lakukan infus dengan avokat yang besar, ya, mungkin dengan avokat nomor 18, supaya ini nanti tidak terjadi gangguan daripada stroke volume sehingga pasien jatuh ke shock. Jadi pasien seperti ini setelah pasang infus sebaiknya langsung ditransfer ke rumah sakit, tinggi di rumah sakit untuk penanganan selanjutnya untuk menghentikan perdarahan dari bekas ruptur daripada tuba tersebut. Jadi berdasarkan kerusakan daripada ruptur tuba itu, ya, kerusakan daripada ruptur tuba itu, maka dari situ akan kita tentukan tindakan apa yang harus kita lakukan. Apakah tadi sudah kita singgung bahwa kalau dia masih belum ruptur, dia bisa kita berikan MTX. Kemudian kalau dia sudah ruptur, kita tentu lihat juga sejauh mana kerusakan daripada rupturnya itu. Kalau seandainya rupturnya sudah luas, kita hanya bisa melakukan salpingektomi untuk menghentikan perdarahan. Tapi ini juga selalu harus kita perhatikan apakah si pasien masih membutuhkan anak atau tidak, sehingga penanganan juga harus kita berpikir secara baik, apa yang terbaik, apakah tuba harus kita perhatikan, apakah tuba harus kita tutup. Nah, kedua, ada kalanya terjadi abortus tuba, terjadi kehamilan di fibri daripada tuba, kemudian terjadi abortus dan berkembang di omentum atau di usus. Akhirnya dia nanti menjadi kal. Tetapi ada juga kalanya dia terjadi abortus tuba, tidak terjadi perdarahan hebat, sehingga tidak mempunyai gejala yang khas, dan nanti konsepsi mati sendiri. Jadi artinya pada kasus-kasus dengan KE atau KED adalah tergantung situasi. Penanganannya adalah baik di EGD maupun di paskes primer. Kalau dia KE, diduga KE langsung dirujuk. Tapi kalau KET harus diusahakan pemberian cairan dulu, ya, paling tidak dia dibutuhkan 1 flash per 15 menit untuk mempertahankan stroke volume supaya pasien ini sampai di rumah sakit tekanan darah yang stabil dan bisa dilakukan operasi segera. Dan dengan cara begitu angka kematian ibu jauh lebih rendah. Jadi ini sudah kita singgung tadi bahwa klasifikasinya kalau tidak ada ruptur nggak ada gangguan, ya. Tapi kalau sudah ruptur bisa terjadi gangguan hemodinamik. Baik. Nah, kemudian
selanjutnya ya kita dengan gejala yang sama sering juga terjadi pada kasus-kasus dengan abortus. Abortus adalah terancam atau keluarnya sebagian atau seluruh janin dari kafum uteri sehingga ya menyebabkan perdarahan. Dan ini biasa terjadi pada kehamilan 20 minggu atau 20 minggu, di sini disebut 20 minggu, dan berat badan anak biasanya kurang dari 500 gram. Manifestasi klinisnya ya, pada vagina biasanya ada rasa nyeri dan perut sedikit kaku, keluarnya bisa keluar sebagian atau seluruh janin hasil konsepsi keluar, atau ada juga kematian janin ya pada trimester pertama tapi tertahan di dalamnya. Saya rasa ini sudah kita tahu semua. Ada beberapa abortus, ada abortus imminens. Kalau abortus imminens biasanya abortus yang terancam. Pada kasus ini semuanya biasanya masih bagus, perdarahan sedikit, kemudian rasa sakit juga sedikit, kemudian usia kehamilan masih sesuai dengan tua kehamilan. Ini pada kasus ini biasanya kita pertahankan kehamilannya dengan syarat pertama untuk pertahankan kehamilan pada abortus imminens adalah dengan bed rest total. Setelah bed rest total, baru kita cari penyebab daripada abortus imminensnya. Kita tidak memberikan analgesik di sini, ya. Kenapa? Karena dia terjadi karena kontraksi uterus. Tentu kita hanya memberikan obat-obat untuk mensupport daripada uterus supaya aliran darah ke janin lebih baik sehingga kontraksinya berhenti, perkembangan janin akan makin baik sehingga rasa sakitnya akan hilang. Jadi biasanya ini kita pertahankan. Untuk mempertahankan ini biasanya supaya bed rest total pasiennya harus kita infus. Kemudian ada abortus insipient. Pada abortus insipient ya kita lihat bahwa terkadang pasien itu sangat kesakitan sekali, kemudian terjadi perdarahan yang banyak, kemudian kehamilan masih usia kehamilan biasa, tapi masih terbuka. Pada kasus ini kita bisa memberikan analgesik, yang opioid pun bisa, ya, kemudian bisa diberikan paracetamol. Pokok kalau pada kasus ini semua analgesik bisa kita berikan tergantung skala nyerinya sehingga pada saat persiapan melakukan evakuasi dia lebih nyaman. Karena kita sudah singgung bahwa sekarang ini setiap rumah sakit skala nyeri ini sangat diperhatikan. Jadi justru terkadang kita harus konsul ke anestesi untuk menurunkan skala nyeri. Kemudian pada kasus dengan abortus incomplete, ya, ini penanganannya sebenarnya nggak perlu, ya, karena rasa sakit juga hampir tidak ada, ya. Abortus complete, ya, rasa sakit juga biasanya tidak ada. Kemudian perdarahan juga sudah hampir tidak ada, serviknya juga tertutup. Kita hanya support dengan pemberian vitamin. Kemudian ada abortus insipient, ya. Abortus insipient adalah abortus yang sedang berlangsung. Terjadi perdarahan banyak, rasa sakit sedang sampai berat, sesuai itu kehamilan, serviks terbuka, bisa kasih analgesik, kemudian kita evakuasi jaringan. Kemudian ada yang lain yaitu misabortion. Misabortion adalah tertahannya hasil konsepsi lebih dari 8 minggu. Jadi ini sudah lama sekali kematian janin dalam kandungan, ada trimester pertama, tetapi jaringannya nggak keluar, ya, rasa sakit juga kurang, uterusnya juga lebih kecil dari biasa, tapi ini bukan petanda baik, tapi ini petanda yang sangat kurang baik karena hasil konsepsi terlalu lama tertahan di kafum uteri sehingga kemungkinan masuknya gangguan bekuan darah. Kemudian saat evakuasi juga, ya, pada kasus dengan misabortion sangat berisiko karena hasil konsepsi sudah mulai sangat keras dan tinggi kemungkinan terjadi perforasi. Jadi penanganan kasus ini juga harus dengan baik.
bisa kita berikan misoprostol, ya, akibat kontraksi ini kalau seandainya sakit dengan pemberian misoprostol mungkin ya kita bisa mengurangi dengan pemberian Buscopan dan Tramadol. Izin dokter, waktunya 15 menit lagi dokter. Oke, terima kasih. Baik dok. Kemudian ya itu tentang abortus, nanti kita bisa didiskusi, mungkin kita perbanyak ya. Kemudian tadi tentang kista terpelintir, inilah kalau pasien datang ke IGD, kemudian kita lihat bahwa sakitnya sangat hebat bagian bawah daripada perut, kemudian kita tanya hari pertama haid, terakhir tidak terlambat haid, kemudian kita lakukan perabaan, mungkin teraba massa pada abdomen bagian bawah, kita lakukan VT, teraba massa pada aneksa, maka kita curiga suatu kista terpelintir, kita lakukan USG. Biasanya kalau pada USG kita nampak bahwa adanya aliran darah dari bawah, bagian bawah, sedangkan bagian atasnya terputus. Nah, ini juga kalau sudah jelas tentu kita harus lakukan laparotomi, menunggu laparotomi baru kita bisa memberikan suatu analgesik. Ini adalah kista terpelintir yang sudah lama sehingga jaringan sudah menjadi nekrotik. Nah, pada kebidanan biasanya jangan membuka terpelintirnya kista ini sebelum melakukan pengkleman karena bisa terjadi pelepasan trombus dan terjadi emboli menyebabkan kematian daripada pasien gitu. Terakhir ya tentu ini sangat penting sekali pada kasus-kasus pada dokter-dokter sekalian, apalagi dokter Paskes primer, dokter GP ya, di mana kita tahu perhatian pemerintah sekarang ini sangat tinggi sekali dalam menurunkan kematian ibu dan perinatologi ya, yang di mana sampai sekarang dari dulu belum kita bisa turunkan ya, sehingga angka kematian masih tinggi sekali. Nah, dalam pengawasan untuk menurunkan ini, maka sekarang diharapkan kepada dokter di Paskes primer tidak boleh melakukan rangsangan daripada uterus atau melakukan stimulus uteri, atau tidak boleh pemberian oksitosin pada saat persalinan. Nah, kalau diberikan oksitosin pada saat persalinan, apa yang mungkin terjadi? Pertama, mungkin terjadi ruptura uteri imminens. Kedua, bisa terjadi partus precipitatus. Ketiga, bisa terjadi fetal distress. Keempat, bisa terjadi kematian janin dalam kandungan dan sampai ruptura uteri. Tanda-tanda daripada ruptura uteri imminens yaitu tentu his yang sangat kuat sekali, ya, his yang sangat kuat sekali. Kemudian pasiennya mungkin meraung-raung, kemudian adanya bundle of his, adanya ring fan bundle, kira-kira 3 jari di bawah pusar, ya, dan ini kalau dipegang sangat nyeri sekali. Kalau dijumpai seperti ini, yang bisa dilakukan adalah pemberian diazepam, kemudian pemberian analgesik, dan pasien segera dirujuk untuk lakukan laparotomi sebelum dilakukan seksi sesarian sebelum terjadi ruptura uteri. Kalau sudah terjadi ruptura uteri, apa yang dijumpai? His yang tadinya sangat kuat, ya, tiba-tiba hisnya hilang. Kemudian denyut jantung janin yang tadinya mengarah fetal distress, denyut jantung juga hilang. Kemudian teraba bagian organ janin di bawah perut. Kemudian kalau kita periksa, lakukan vaginatusi, terjadi perubahan letak daripada kepala janin, dan kalau kita sorong ke atas, janin tidak ada tahanan. Kemudian pada saat perabaan, teraba organ tubuh janin pas di bawah kulit. Kalau seandainya terjadi ruptura uteri di daerah anterior, biasanya tidak terlalu beresiko terhadap kematian ibu, karena di sana tidak terlalu banyak pembuluh darah. Tapi kalau terjadi perdarahan di daerah
lateral, di mana kita tahu di sana ada arteri uterina yang mendarahi uterus, akan terjadi perburukan daripada ibu yang sangat cepat sekali, ya. Jadi di sini kasus ini yang pertama dulu tetap lagi seperti yang awal, kita pertahankan stroke volume, kita lakukan infus, bila perlu diberikan double infus, kiri kanan dengan avokat yang terbesar untuk nanti mempercepat jalannya darah, ya, pemberian transfusi, kemudian juga mempertahankan stroke volume. Dengan persiapan yang baik dari Paskes Primer, kita sangat tertolong di rumah sakit untuk menyelamatkan pasien ini. Jadi teman-teman di Paskes Primer sangat membantu atau sangat menentukan untuk keselamatan atau untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak. Jadi tidak lagi terjadi seperti yang lama, di mana terlambat diagnosa, terlambat pengiriman, dan terlambat tindakan, sehingga penanganan juga terlambat. Jadi kalau terjadi ruptura uteri iminen, sudah saya singgung, ya. Kalau terjadi ruptura uteri, tentu kita lihat berapa anaknya, di mana rupturnya, apakah bisa diperbaiki atau harus dilakukan histerektomi. Itu saya kira, ya, tadi yang lain semua sudah disampaikan oleh Dr. Adi Muradi, bagaimana masalah analgesik, ya, kemudian masalah kontroversinya semua. Tapi memang yang perlu kita ingat sekarang ini, yang sangat berubah ke ilmu pengetahuan ini, bahwa dulu, ya, tidak boleh diberikan analgesik sebelum tegak diagnosa dan sebelum penanganan. Tapi sekarang karena faktor HAM dan pelayanan pasien ini diciptakan skala nyeri, maka pemberian analgesik ini tepat waktu sangat-sangat diperlukan sekali. Dan sebagai kesimpulan, nyeri akut abdomen dapat disebabkan kelainan obstetri, ginekologi, seperti torsio daripada ovari, kehamilan etopik terganggu, kemudian ruptura fibroid, non-obstetri dan ginekologi seperti appendicitis, ya, perforas viscus, obstruksi usus, ini banyak sekali. Tapi untuk membedakan, di obstetri biasanya lebih khas, lebih gampang untuk penanganannya. Manajemen nyeri sebelum didiagnosa pasien dengan nyeri akut memang masih kontroversi, sama seperti yang disampaikan oleh Dr. Adi Muradi. Namun pemberian analgesik tidak secara signifikan meningkat risiko kesalahan diagnostik. Oke, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman sejawat sekalian. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, mungkin bisa kita diskusikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fadil. Baik, terima kasih Dr. Risman Felix Sagan atas penjelasan materi yang luar biasa. Baik, setelah sampai kepada kita akhir daripada materi, mungkin kepada Bapak Ibu peserta sekalian, bila ada yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan waktu dan tempatnya. Sembari menunggu dokter, ada pertanyaan dari titipan ini dokter. Ya, silakan Dr. Fadil. Baik, ada dijumpai pasien datang berobat ke bidan awalnya dokter, di mana pasien mengeluhkan nyeri haid yang hebat dengan volume haid yang banyak, dan sudah dialami oleh pasien sekitar kurang lebih 1-2 bulan dialami oleh pasien. Pasien berumur kurang lebih 38 tahun dengan riwayat aborsi 0 dan mempunyai anak saat ini sudah 3. Mohon penjelasan dokter dari bagaimana cara penatalaksanaan pada pasien yang mengalami nyeri hebat dan volume haid yang banyak, di mana riwayat kontrasepsi pasien ya ini saat ini menggunakan pil KB suntik, menggunakan pil KB dokter. Mohon penjelasan dari dokter.
terima kasih Dr. Fadil. Bagaimanapun kita harus menegakkan diagnosa. Kenapa? Ini tadi kan menurut harga ya. Jadi kita lihat sementara dia menggunakan pil KB. Pil KB sendiri kita tahu bahwa itu adalah estrogen ya. Jadi kita tentu pertama dulu stop dulu pemberian pil KB-nya. Apakah ada hubungannya penggunaan pil KB dengan perdarahannya? Kemudian kita tentu harus tegakkan diagnosa nyeri haidnya apakah ada di sana ada massa atau tidak. Kemudian kalau pemberian pil KB biasanya pada kasus-kasus yang nyeri ini biasanya kasus-kasus dengan endometriosis ya. Endometriosis bisa kita berikan Gerena analog ya. Bisa kita berikan Gerena analog. Namun demikian lagi-lagi kita harus tegakkan diagnosanya dulu apakah betul endometriosis atau bukan. Kalau tegak endometriosis kita berikan Gerena analog. Dan kedua ya, ini kita juga curiga ya karena tadi dinyatakan bahwa anaknya 3, tentu kita harus tahu berapa usia anak. Karena kita tahu bahwa kasus-kasus dengan endometriosis tentu dia sulit punya anak. Nah, karena itu pada kasus endometriosis ini kan kita anjurkan supaya dia hamil. Kalau dia tidak hamil, memang rentan terjadi endometriosis. Jadi harus kita tegakkan dulu diagnosanya. Kemudian kalau berdarah banyak juga harus kita pikirkan apakah ada suatu mioma uteri dan posisi daripada mioma uteri itu di mana untuk menentukan tindak lanjut lain. Nah, setelah pada kasus ini tentu kita lihat apakah perdarahan yang banyak ini bisa menyebabkan penurunan HB. Jadi kalau hanya perdarahan biasa saja, kita masih mempergunakan obat yang ya paracetamol atau asam mefenamic biasa. Jadi tidak terlalu kesulitan. Apalagi ini adalah sudah 2 bulan ya kasus ini dan jangan terlalu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Ditegakkan diagnosa betul-betul kasus ini dilakukan inspekulo karena rasa nyeri bisa akibat dari suatu CA cervix atau adanya miom gembul. Jadi harus ditegakkan betul-betul apa penyebab nyerinya baru bisa kita tegakkan pemberian obatnya. Jadi disingkirkan dulu apakah ada CA cervix atau tidak, apakah ada miom gembul atau tidak, baru kemungkinan bisa kita lakukan penanganan selanjutnya. Ketiga, ya kita mungkin harus lakukan evakuasi jaringan atau kuret bertingkat untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi apakah ada kelainan di endometrium. Saya rasa itu Dr. Patrick. Baik, terima kasih dokter atas penjelasan yang luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu bila ada pertanyaan dipersilakan. Waktu kita ada kurang lebih 2 menit lagi. Baik dok, ini ada pertanyaan dokter. Ya. Assalamualaikum, dokter izin bertanya. Saya dokter Kartika. Ingin bertanya ketika ada pasien datang ke praktek kita dengan keluhan masa haid yang panjang, tidak disertai rasa nyeri, namun sudah berlangsung selama kurang lebih 3 minggu. Awalnya darahnya sedikit dan lama-lama semakin banyak. Kadang ada yang bergumpal. Riwayat aborsi tidak ada, riwayat terlambat haid juga tidak ada, haid teratur. Saat ini pasien berusia 22 tahun. Mohon petunjuk dan tata laksana selanjutnya dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi pada kasus-kasus seperti ini ya, pada wanita selalu tentu kita lihat kalau perdarahan ini apakah dia sudah berumah tangga atau belum berumah tangga. Itu dulu ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan semua secara rutin ya. Apakah ada pembesaran uterus atau tidak. Kalau tidak ada
kalau misalnya dia virgin, kita kan hanya bisa lakukan rectal tusi, apalagi di paskes primer ya, atau di klinik. Memang sekarang ini di klinik-klinik sudah banyak USG, harus kita pastikan apakah ada pembesaran uterus atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada penebalan daripada dinding endometrium atau tidak. Nah, jadi kalau memang misalnya ada penebalan dinding endometrium, sementara rahim semua dalam batas normal, kita lihat ovariumnya bagaimana, apakah di sana ada kista atau tidak. Kalau semua normal, hanya penebalan dari dinding endometrium, maka kita sebut ya perdarahan uterus abnormal. Kalau perdarahan uterus abnormal, biasanya kita paling sederhana, kalau paskes primer ya kita berikan pil KB, dia sudah sangat tertolong dengan pemberian pil KB. Tapi kalau misalnya pemberian pil KB kombinasi dia tidak berhasil, lagi-lagi kita harus lakukan urek bertingkat untuk menilai keadaan endometrium, apakah dia ovulatoar atau anovulatoar. Cara itu Dokter Fadil. Baik, terima kasih Dokter Risman. Bagaimana Dokter Kartika? Mungkin jika ada tanggapan lain bisa diketikkan di kolom chat. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan dari Dokter Kartika. Baik, Bapak Ibu, apakah ada ya? Apakah ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Dokter Risman? Baik. Terima kasih kepada Dr. Risman atas waktunya. Setelah berakhir sesi materi daripada Dr. Risman, yaitu tentang manajemen akut kebidanan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Risman membawa pencerahan kepada kita semua. Bila Bapak Ibu para peserta ada yang ingin memberikan pertanyaan lebih lanjut, bisa kita sampaikan kepada panitia, nanti akan kita sampaikan kepada Dr. Risman. Kepada Dr. Risman, terima kasih atas penjelasannya, mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dokter Fadlin, selamat sore. Dan terima kasih Dokter kembali. Ya. Selamat sore Dokter. Baik, Bapak Ibu telah habis